Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika dengan materi gaya. Nah, apa sih gaya? Perhatikan slide Bapak ini ya. Gaya atau force adalah sesuatu yang menyebabkan benda dari diam menjadi bergerak dan dari bergerak bisa menjadi diam, kemudian merubah arah gerak, merubah bentuk benda. Ya, itu pengertiannya. Nah, untuk satuan gaya itu dia satuannya Newton atau bisa dituliskan kilogram kali meter per second kuadrat atau bisa dalam bentuk Danny ini. Dan apa sih arti dari 1 Newton itu? 1 Newton adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat pada benda bermasa 1 kilogram. Ini artinya ya. Kemudian, nah, alat ukur gaya itu apa? Alat ukur gaya itu dinamakan neraca pegas. Ini digunakan untuk menghitung berapa besar gaya yang bekerja pada suatu benda. Misalkan pada sebuah balok kayu yang ditarik, kita bisa mengukur gayanya pakai neraca pegas ini. Nah, sekarang kita belajar melukis gaya. Gaya itu disimbolkan dengan tanda panah, di mana cara menggambarnya yang Bapak tandai pakai kursor ini, dia dinamakan pangkal gaya. Ini namanya pangkal gaya. Kemudian panjang pendeknya panah ini dia nanti akan menentukan besar atau kecilnya gaya, dan tanda panah ini menunjukkan arah gaya. Oke, gaya merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Artinya adalah dia punya angka dan punya arah. Arahnya nanti ke kanan, ke kiri, ke bawah, atas, atau bermacam-macam arahnya. Kemudian kita sepakati untuk gaya bernilai positif, artinya nanti gaya bernilai positif jika dia arahnya ke kanan atau ke atas. Jika gaya itu nanti ke kanan atau ke atas, dia nanti arahnya atau tandanya positif. Kemudian ketika gaya itu arahnya ke kiri atau ke bawah, ke kiri atau ke bawah, maka dia nanti nilainya negatif. Oke, itu untuk kesepakatannya ya. Lalu, nah, kita belajar tentang resultan gaya. Apa sih resultan gaya? Resultan gaya atau disimbolkan dengan huruf R atau bisa juga sigma F nanti adalah gabungan dua gaya atau lebih yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis kerja. Oke, gaya-gaya yang searah nanti cara pengerjaannya seperti ini. Tinggal ditambahkan. Misalkan untuk gambar yang pertama atau gambar atas ini nanti, ini gaya-gayanya kan searah ke kanan semua. F1 dan F2 ke kanan, itu nanti resultannya cuma ditambah, hanya ditambah. Kemudian untuk gaya-gaya yang berlawanan arah, itu nanti resultannya nanti dikurangi atau ada pengurangan antar resultan pengurangan gayanya ya antara kanan dan kiri. Contohnya seperti ini, nah. Pada gambar di sini F1 ke kanan dan F2 ke kiri. Seperti keterangan Bapak di awal tadi, kita memberi nilai negatif jika arah gaya kemana? Ke kiri atau ke bawah. Nah, untuk soal ini atau keterangan ini, ke kanan F1 itu dia positif, ini positif, kemudian kalau ke kiri dia tandanya negatif. Jadi nanti hasilnya F1 dikurangi F2. Oke. Nah, macam-macam gaya. Ada banyak gaya yang sudah kita ketahui ya. Salah satunya gaya magnet, tapi ada lebih banyak lagi gaya di bumi ini. Contohnya yang pertama ada gaya otot, gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita, misalkan gaya untuk menendang, untuk menembakkan bola, melempar bola, dan sebagainya. Kemudian gaya magnet atau gaya tarik, atau maaf, gaya tarikan magnet kepada benda-benda yang terbuat dari besi. Kemudian ada juga gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi atau gaya yang menuju ke pusat bumi. Terus gaya mesin diakibatkan oleh gaya mesin atau oleh mesin, misalkan mesin-mesin yang di pabrik itu ya, atau mesin derek mobil dan sebagainya. Kemudian gaya listrik atau di sini nanti ada kita pelajari di kelas 3, gaya listrik statis. Statis artinya diam atau contohnya adalah
penggaris yang digosokkan pada rambut bisa menarik kertas-kertas kecil. Kemudian ada juga gaya listrik dinamis. Gaya listrik dinamis ini adalah gaya listrik yang menghidupkan lampu, yang ini sumbernya dari PLN atau dari generator. Kemudian gaya pegas atau gaya yang ditimbulkan karena kelenturan benda, misalkan kelenturan pada ketapel. Semakin lentur maka ketapel dapat melontarkan peluru semakin kencang. Itu. Oke, kita kembali ke resultan gaya. Bapak akan memberikan contoh-contoh tentang resultan gaya. Oke, seperti penjelasan Bapak tadi, kita di sini ada 5 soal. Kita nanti menghitung berapa resultan gaya yang bekerja pada 5 soal ini ya, Nak, ya. 5 soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita kerjakan. Caranya seperti ini, Nak. Kalau gaya yang nilainya positif nanti dia arahnya kemana saja? Ke atas dan ke kanan. Kalau negatif dia ke kiri dan ke bawah. Nah, untuk resultan yang pertama, R sama dengan, ini kan ke kanan semua, maka tinggal ditambahkan 6 tambah 3. Satuannya kita tuliskan di belakang, maka total resultan gayanya adalah 9 Newton. Tandanya positif, berarti dia 9 Newton ke kanan. Oke. Nomor 1 mudah, cuma ditambahkan. Kemudian yang nomor 2, ini soal nomor 2. Beri tanda dulu. Ya. Ini nomor 5. Soal nomor 2, kita cara pengerjaannya seperti ini. Kita sepakati, ini kan ke kanan ya. 6 Newton ke kanan, tandanya positif. Kemudian ke kiri 3 Newton. Maka kalau ke kiri tandanya negatif. Kita berikan warna yang berbeda. Negatif 3, maka hasilnya adalah 3 Newton ke kanan. Ini ke kanan ya. Karena hasilnya adalah 6 dikurangi 3. Tanda negatif ini karena yang 3 Newton dia arahnya ke kiri. Kemudian yang soal nomor 4. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini banyak gaya yang bekerja pada benda ya, pada balok. Oke, kita kerjakan. Kita seperti biasa tulis R atau sigma F nanti bisa. Kalau mau ditulis sigma F seperti ini. Sigma F atau gabungan beberapa gaya. Ini sama artinya ya. Artinya sama ya, Nak, ya. Antara sigma F dan resultan ini nanti. Bisa ditulis dua-duanya. Nah, kita tambahkan gaya yang ke kanan 8 Newton. Oke. Ditambah 10, ini 10 Newton. Kita tulis positif karena dia ke kanan. Kemudian tambah 3 Newton. Lalu dikurangi berapa? Ini 4 Newton. Kita beri warna yang berbeda. 4 Newton. Kemudian dikurangi lagi 2 Newton. Maka hasilnya adalah, kita hitung, jumlahkan dulu, dan 3, ini 21, kurangi total ini 6, berarti 21 kurangi 6, hasilnya adalah 15 Newton. Kita koreksi lagi ya. Oke. Atau langsung saja, hasilnya adalah 15 Newton ke kanan. Nah, ini hasilnya. Oke, ini dijumlahkan dulu yang ke kanan, kemudian baru dikurangi. Ini negatif 4, dikurangi lagi negatif 2. Untuk soal berikutnya, yang soal nomor 4. Nah, sigma F-nya berapa? Sigma F-nya dia, kalau ke bawah dia itu negatif, berarti ini negatif 4. Kemudian kalau ke atas positif 2.
hasilnya, maka dia negatif 2 ya. Hasilnya negatif 2, atau tanda negatif itu dia menunjukkan artinya benda bergerak ke kiri. Itu ya. Benda bergerak ke kiri. Untuk soal nomor 5, soal terakhir, kita kerjakan bagaimana caranya. Sama, ini untuk benda-benda yang tegak lurus ya. Kita kerjakan pakai rumus Pythagoras. Maka dia ini 8 Newton, dia pakai sumbu Y plus sumbu X. Ini kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, hasilnya adalah 8 kali 8, 64, tambah 36. Maka ini masih di akar ini. Akar 100, hasilnya adalah 10 Newton, atau kalau kita sederhanakan nanti dia arah geraknya ke sini. Nah, ini adalah resultan gayanya yang kita cari, ini nilainya yang R. Oke, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, dan God bless you.